Saya sudah banyak mendengar orang yang mati konyol karena bermasalah dengan orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Kalaupun mulutmu memang harus ngegosip, tidak bisa nggak ngegosip gitu. Kalaupun memang sudah talentamu harus berantem, usahakan jangan sama hamba Tuhan. Itu rahasia sukses. Saya pernah tegur ada pengerja kita, pemain musik, pemain piano. Dia masih ABG waktu itu, masih SMP. Kita latih sampai akhirnya dia bisa main musik. Dia udah ibadah raya, dia udah melayani. Anak ini jadinya kepedean, akhirnya bermegah karena talentanya, bukan bermegah karena Tuhan. Ya biasalah pemain musik ini kan di mata cewek kan udah kayak malaikat semua saudaraku. Apalagi kalau dia jago main dan agak ganteng, udahlah putus. Dia pacaran saudara. Dia bilang kamu masih mau SMA waktu, jangan pacaran dulu. Gimana anak SMA baru kelas 1 SMA pacaran, terus udah selfie pipinya lengket. Berani pula dia upload di Facebook. Lalu dia bilang, kecekrek, di-upload, pipinya lengket, melayani hari Minggu. Saya tegur, bapaknya udah termasuk pembaca saya dulu kayak Pak Gede gini. Dulu pembaca saya. Kalau saya khotbah dia yang baca. Begitu saya tegur, dan dia nggak berubah, akhirnya saya disiplin. Sementara pelayanannya saya tarik. Bapaknya protes saya, kenapa ditarik? Ya karena begini, emang salah pacaran, mana yaknya katanya. Ya salah lah. Di Alkitab juga gak ada pacaran. Apalagi masih usia dini. Masih rentan lo gak bisa menjaga diri. Apalagi dia udah berani foto pipinya sama pacarnya udah lengket. Berarti bisa udah ciuman dong. Bagaimana mau kudus lagi pelayanan? Sudah tahu? Justru yang heran, anak ini waktu mau pacaran ketemu pacarnya di antar bapaknya. Setelah kudisiplin. Bahkan bapaknya sengaja jemput pacarnya supaya mereka pacaran di rumahnya. Kerjanya bagus waktu itu, gajinya bagus. Mamanya juga WL di sini. Bayangkan, bapaknya pembacaku, mamanya WL, anaknya pemain piano. Satu keluarga melayani. Tapi ketika keputusan itu saya ambil, saya tahu itu bukan karena saya marah secara dagingnya. Karena memang harus dijaga kekudusan dalam pelayanan. Dan akhirnya mereka melawan. Ini khususnya bapak sama anak ini. Mamanya masih pro kita waktu itu. Jadi masih saya kasih pelayanan. Saya tahu apa yang terjadi. Saya udah ingatin, tolong please. Bukan saya yang saudara lawan, tapi Roh Kudus. Jangan bermasalah dengan hamba Tuhan. Saya gituin, konsekuensinya ngeri loh. Saya gitu. Mereka masih datang sekitar mungkin 2 tahun lagi ibadah. Setiap saya khotbah, dia tidur loh. Dia sengaja telungkup gini di kursi. Dan itu sengaja. Dan saya masih ingat dia sering duduk agak di kiri saya sana. Dan dia pasti telungkup gini. Ibadah pria tetap datang, tapi dia selalu gini. Habis ibadah, matanya bengkak. Karena baru bangun. Dan dia memang sengaja buat begitu untuk membuat saya jengkel. Dia lupa dia tidak sedang menghina saya atau melawan saya. Ingat tadi, secangkir air putih saja karena dia pengikut Kristus. Upahmu gak hilang. Sama sebaliknya. Kau zolimi karena dia adalah pengikut Kristus, apalagi hambanya. Kutukmu gak hilang. Dia taruh bara ke kepalanya. Tiba-tiba dia dipecat, di PHK. Semua proyeknya gagal. Terakhir sebelum mereka lari malam dari Baligi, masih pinjam uang saya, nggak sedikit. Bisa beli mobil carry. Sampai hari ini masih ada bukti transfernya. Setelah tahu apa yang terjadi, hancur semua. Dan rupanya hutangnya sudah ada di segala sudut. Karena di PHK, karena nggak jelas, proyeknya gagal semua, minjam dari sana, minjam sini, dibungakan. Jadi bunga berbunga, bunga berbunga, bunga berbunga. Mobil semua udah disita, semua habis kandas. Masuk pula ke Facebook, ditampilkan pula wajah mereka suami istri, DPO. Ada yang ketemu orang ini, hutangnya banyak belum dibayar katanya. Itu ada pernah yang kirim ke saya. Dan saya nggak pernah ngutukin mereka. Bahkan ingat, sebelum mereka lari malam, saya masih tolong. Sudah di mimbar, sudah baca Alkitab, tapi melawan Tuhan dan melawan orang-orang ini. Selesai, nggak ada ampun. Dan saya masih ingat sekitar tahun 98, di mimbar Zaitun, meninggal di tempat. 3 bulan dia ngomongin saya terus. Teriak kemana-mana. Saya nabi palsu. Setelah 3 bulan dia hilang, dia datang. Gak ada yang ngundang dia ke depan. Maju dia bersaksi. Mati di tempat. Itu kisah nyata. Keluarganya masih ada di sekitar ini. Biar kita akhirnya jadi adonan yang baru. Roti tanpa ragi.